Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Karena ada permintaan review ya, Bang minta tolong reviewkan Dr. Bloom kapan ya? Ya ini baru tak hits ya. Mohon maaf saya sambil ngudut karena agak lama ya, sekitar 4 hari ya, karena memang aku nggak punya telur, punyanya itu cel ya. Jadi tak craft dulu di laboratorium, habis itu saya hatch di hatchery ya. Dr. Bloom ini masih eranya ya, masih layak dipakai di PVP ataupun push trophy ya. Kenapa ya? Karena 3 era yang terakhir itu masih bagus untuk sekarang. Speednya itu masih tinggi. Jadi kalau dipikir-pikir kalah di stat itu ya kemungkinannya kecil ya. Langsung saja ke skill-skillnya. Yang tak pakai seperti biasa yang sering dipakai sama pemain Monster Legends yang ada bintang-bintangnya di pojok kanan atas itu ya, menurut saya memang sudah terbaik seperti itu ya. Untuk yang belum tahu Dr. Bloom ini spesialis apa, dia adalah support yang berelemen magic dan juga natur ya. Dia bisa memberikan efek damage boost dan juga damage reduction. Jadi dia itu spesialis support bertipe buff dan juga semi debuff yaitu. Jadi tugasnya dia adalah mungkin bisa memberikan efek damage boost untuk rekan tim ya, seperti ini, double damage, ataupun bisa memberikan penyembuhan darah. Itu ya memang tugasnya support bertipe buff. Kalau support bertipe debuff ya, seperti yang ini, skill kedua dan keempat, dia memberikan efek damage reduksi ke musuh ataupun memberikan efek tortur ke semua musuh. Nah ini bagus untuk torturnya bertipe high tortur ya, bisa dibilang high tortur. Kenapa? Itu ke random nanti. Nah Dr. Bloom dia eranya multiverse, kurang lebihnya sekitar 1 tahun berjalan ya. Dia ngikut sama Justin Justice ini kalau dikombo sama JJ juga bagus juga. Cuman kalau ada Wolf Bliss lebih bagus pakai Wolf Bliss ya. Kalau ada Ancestor ya lebih bagus pakai Ancestor ya. Nah Dr. Bloom ini masih termasuk bagus ya buat kalian mau di rank up ya, mungkin sampai level maksimal boleh, cuman tak saranin sampai level 130 dulu saja ya. Ini untuk trade-nya pun saya suka sekali. Kenapa saya bilang suka? Dia punya kebal dari tortur dan punya life regenerasi untuk semua rekan tim. Jadi dia itu support yang bisa diandalkan seperti itu ya. Seperti itu. Kalau kalian nggak punya Wobelis, ini rank up sampai 150 buat disandingin sama Justin Justice ya masih bagus-bagus saja ya. Karena dia bisa memberikan efek regenerasi dan juga dia kebal dari tortur. Nah untuk R0 ataupun level 100 ya, dia kebal dari possession, maka dia tidak bisa dipusingin atau tidak bisa diberikan efek possession. Nah kalau corruption, corruption masih bisa masuk ya. Itu ya belum tahu corruption itu apa. Corruption sama possession masuk sama saja ya, hanya saja yang possession itu dia kebal, kalau corruption nggak kebal. Maka dari itu corruption lebih baik dari possession. Hanya saja bedanya, skill possession itu seringnya dimiliki sama monster yang identik bentuknya seperti orang ya, manusia, ataupun seperti hewan, ataupun seperti monster-monster lain ya. Nah kalau corruption itu identik dengan robotik ya, dengan robot. Mungkin bisa dibilang ada yang punya elemen metal ya, seringnya seperti itu corruption. Nah ini kebal dari possession, dikasih skill corruption masuk ya, tetap kena. Untuk yang belum tahu possession dan corruption itu apa, contoh kita punya support yang bisa memberikan efek corruption ataupun possession ke musuh. Jadi kita berikan efek possession atau corruption ke semua musuh, nanti semua musuhnya akan saling mukul antar temannya sendiri, dan di waktu itu kalian bisa mukulin musuhnya ataupun eliminasi musuh dengan secepat mungkin, sebaik-baiknya ya. Nah itu bisa membalikkan keadaan ya, karena ya memang kalian tahu sendiri possession dan corruption itu bagus. Hanya saja dia kalau terkena trait seperti kebal dari possession dan corruption, terkena efek abomination ataupun trait kebal dari kontrol, itu sudah tidak berguna. Maka banyak sekali ancestor sekarang yang itu ngandalin efek debuff, bukan ngandalin efek kontrol, karena possession itu termasuk efek kontrol ya. Debuffnya berupa adalah blind seperti Mater Ganesa, terus Anwir Pinecraver, banyak sekali ya.
Diablos bagus bang, punya possession dan corruption juga. Ya bagus, cuman kan dia bagusnya di trade ya, kebal dari blind dan juga trigger death untuk semua arkan tim. Ya itu bagusnya seperti itu ya. Ini possession bisa dibilang urutan pertama ya, karena di atasnya masih ada 2 urutan ya, ataupun 3 urutan ya. Bisa dibilangnya seperti itu. Ini ya lumayan. Cuman di atasnya lagi ada, yaitu kebal dari possession dan corruption ya. Itu di atasnya lagi. Kalau di atasnya lagi masih ada urutan terbaiknya, namanya abominasi. Itu trade-nya kebal dari possession, corruption dan juga bleeding dan nightmare ya. Itu kebal dari 4. Kalau urutan terbaik untuk yang seperti ini ya mungkin bisa dibilang kebal dari kontrol. Kalau dia kebal dari kontrol dikombo dengan kebal dari tortur, itu ya sangat-sangat overpower. Bisa dibilang artefak versi 2 ya. Nah, kebal dari tortur, dia akan kebal seperti burn, ignite, poison, bleed, nightmare, quicksand, drowned, sunburn, electrified, shock, nanovarius dan juga lain-lain. Pokoknya yang bertipe tortur ya, itu dia akan kebal semuanya. Ini bagus sekali karena Justin Justice juga kebal seperti ini ya. Nah, kalau untuk level regenerasi bagusnya untuk semua rekan tim. Jadi di awal giliran siapa ini? Dr. Bloom memberikan efek regenerasi ke semua rekan tim kita ya. Setiap rekan tim kita mendapatkan giliran, dia menyembuhkan rekan tim kita dengan total darah 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu bagus sekali ya. Dia supportnya itu bisa diandalkan. Dr. Bloom sendiri hanya memiliki ini, elemen magic dan juga natur ya. Memang 2 doang ya. Mana ada master yang punya 3 elemen ya, magic dan juga natur ya. Dr. Bloom skill-skillnya yang tak pakai seperti ini. Flowers of Arrogance, yaitu stamina 48, cooldown-nya 3. Skill kedua Bloom of Destruction, stamina 36, cooldown-nya 1. Itu bisa dibilang irit ya. Skill ke berapa ini? Skill kedua. Skill ketiga stamina-nya 28, cooldown-nya 2, Evil Flowers. Ini sangat hemat sekali. Untuk cooldown-nya bisa dibilang sedang. Kalau untuk skill keempat Scan of Doom, stamina 42, cooldown-nya 2. Ini dia itu karakternya seperti itu loh, Dr. Doom itu loh. Bloom atau siapa itu yang sekarang mau dimainin sama Tony Stark itu, yang mainnya Iron Man ya. Dia itu sekarang produksi film, yaitu dia menjadi villain ya. Yang sebelumnya jadi pahlawan, jadi Iron Man ya. Dia sekarang buat lagi film namanya Dr. Doom atau siapa, jadi villain dia. Itu bagus. Cuman sekarang belum tayang, masih dibikin ya. Nah, kita langsung ke special skill ataupun ultimate. Nanti untuk skill 1 sampai ke 4 dibahas di denguan saja ya. Tak bahas-bahas di sana, tak terangin sebisaku. Skill terakhir, special skill ataupun ultimate teman-teman bilangnya. Dia memberikan efek triple damage untuk semua rekan tim. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Simple saja, gitu aja doang. Jadi, saat skill ultimate digunakan, dia memberikan efek triple damage, yaitu dia memberikan 3 kali lipat kerusakan untuk semua rekan tim. Contohnya Justin Justice diberikan efek 3 kali damage, yaitu triple damage. Saat Justin Justice memberikan kerusakan 10M, maka yang diterima musuh akan menjadi 3 kali lipat, yaitu 30M ya. Itu besar sekali, triple damage ya. Itu urutan paling tinggi. Buat kalian yang belum tahu, untuk urutan penambahan kerusakan itu ada 4 sebenarnya, yaitu SC boss damage itu 25% ya. Terus ada lagi boss damage itu 50%. Di atasnya masih ada 2 lagi, yaitu double damage. Itu adalah 2 kali lipat kerusakan. Ataupun di atasnya lagi tertinggi seperti ini, itu namanya triple damage. Itu 3 kali lipat penambahan kerusakan ya. Setelah itu mendapatkan extra turn. Untuk yang belum tahu gift 1 extra turn ini apa, setelah dia menggunakan special skill, dia langsung bisa menggunakan skill yang lain. Jadi nggak usah nunggu urutan yang paling atas ya. Yang nunggu urutan giliran itu nggak usah, dia langsung bisa dapat ekstra giliran. Hanya saja kalau monster musuh ada yang punya trait seperti antisipasi ya, anticipation, maka untuk ekstra gilirannya akan direbut sama musuh. Yaitu memang dia kalahnya itu sama trait seperti itu kalau untuk give extra turn ya. Ataupun Dr. Bloom terkena efek shock, yaitu shock itu bisa memblokir ekstra giliran ya. Ya, untuk triple damage-nya bagus karena untuk semua rekan tim ya. Untuk relik tak sarankan memakai seperti ini, Mook Staff. Kenapa saya bilangnya begitu?
Karena kan ini Dr. Bloom adalah support ya. Jadi harus bisa memberikan stamina kembali juga. Nah, ini dia bisa memberikan penyembuhan darah. Kalau kalian pakai Mug Staff, dia bisa memberikan efek tortur tambahan berupa debuff dan juga bisa nyembuhin stamina rekan tim. Contoh, salah satu rekan tim kita staminanya ada yang di bawah 50%, maka dikasih pengecasan ulang oleh relik Mug Staff ya. Itu bisa dipakai 2 kali. Bagusnya itu ya, Mug Staff. Dan saat Dr. Bloom menggunakan skill keempat, maka Dr. Bloom mendapatkan tortur tambahan, yaitu berupa Nightmare ya. Dimana Nightmare itu bagus sekali, dia memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan dan juga ngehilangin stamina musuh sebesar 10%. Itu sangat berguna sekali Nightmare ya. Jadi untuk skill keempat ini dia menambahkan tortur tambahan, yaitu Nightmare ya. Di sini kalau kalian pasang relik sesuai yang tak sarankan. Nah, kalau yang ini pakainya repetance ini curse, namanya Torvakmas. Ini yang terbaik menurut saya buat siapa ini, Dr. Bloom ya. Itu sangat bagus untuk reliknya. Ini khusus skill keempat tak jelasin di sini ya, biar kalian paham dan kalian nggak pakai relik yang lain. Ini saranku yang terbaik lah, pakai ini. Karena kenapa? Monster Rarity M, kalau kalian pasang relik Ancestral ya, sayang reliknya ya. Mending dipasang relik yang obsidian ke bawah ya. Kalau bisa obsidian saja, jangan yang lain. Karena bisa di craft ya. Dan yang tak saranin ini, reliknya itu bisa di craft, jadi bisa dibuat. Bukan semena-mena harus eksklusif ataupun harus beli. Enggak ya. Ini bisa di craft, Mug Staff ya. Dia bisa memberikan efek Nightmare. Kalau untuk yang ini dia memberikan efek curse ya. Nah, untuk Torvakmas ya. Jadi namanya ini. Yang ini namanya Mug Staff, yang ini Torvakmas ya. Dua itu reliknya obsidian. Contoh, skill keempat ya. Dia memberikan kerusakan kecil sekali berelemen magic untuk semua musuh. Ya, gitu. Kecil sekali ya, karena memang Dr. Bloom support ya. Untuk penambahan reliknya pun nggak ada penambahan kerusakan ya, yaitu cuma penambahan speed karena dia butuhnya itu jalan di paling awal ya. Setelah itu memberikan efek bane dan juga dash untuk musuh. Untuk yang belum tahu dash ini, dash itu dia menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 25%. Maksudnya apa? Saat musuh mukul kita yang terkena dash itu, mukul rekan tim kita ataupun mukul Dr. Bloom, kita punya peluang 25% itu bisa meleset. Kalau keterangannya pukulan musuh itu miss ya ataupun meleset ya, itu kerusakan yang masuk 0. Tortur juga nggak masuk. Efek kontrol juga nggak masuk. Efek debuff juga nggak masuk. Ya, itu berarti 25%-nya menyala, kalian lagi beruntung ya. Itu bagus. Kalau untuk Bane, dia memberikan magic kerusakan ya. Kerusakan berelemen magic atau elemen pesulap ya, warna ungu itu ya. Dan itu acak, yaitu 15%, 20% dan juga 25% acak. Itu bisa digunakan 3 giliran ya. Jadi semua monster musuh akan terkena efek Bane. Saat monster musuh mau ambil giliran, maka terkena kerusakan acak berelemen magic ya. 15%, 20% dan 25%. Ini sangat bagus sekali dan sangat besar sekali. Ini bisa dibilang high torture. Kenapa saya bilang begitu ya, karena Bane itu sangat sakit sekali, apalagi kalau musuhnya lemah terhadap elemen magic. Itu nanti kerusakannya 25% dikali 25% itu udah berapa? Itu sudah 50%. Jadi sekali pukul musuhnya bisa kehilangan 50% darahnya. Nggak peduli setebal apapun ya. Jadi bagus ini untuk Bane, itu saya suka karena high torture ya. Bane apalagi nanti dikombo dengan relik. Dia nggak cuma memberikan efek Bane dan dash juga. Kalau kalian pakai relik yang tak sarankan, yaitu Torvakmas dan juga Mug Staff ya, sekali pukul Dr. Bloom bisa memberikan 4 efek, yaitu Bane dari skillnya, Dash dari skillnya juga, terus dari Torvakmas. Jika monster musuh darahnya di atas 50%, maka semua musuhnya akan terkena efek curse, yaitu tortur tambahan seperti Bane juga ya. Nah, dan juga untuk Mug Staff-nya
dia memberikan efek nightmare, dia menghilangkan 10%. Jadi sekali pukul dia bisa memberikan efek negatif yaitu 4 biji. 3 tortur, 1 efek debuff, yaitu debuffnya berupa dase. Ya. Jadi buat kalian tak ulangin lagi, namanya adalah yang ini. Ini namanya mug staff ya. Seperti ini. Gambarnya ini. Untuk yang relic keduanya ini namanya adalah Torvald Mask. Itu bagus sekali. Untuk Dr. Bloom, dia bisa nge-recharge stamina, bisa memberikan efek tortur tambahan ya. Bisa ngilangin stamina juga, itu nightmare. Nah, untuk skill keempat sudah selesai ya. Nah, sekarang pindah ke relic. Ini. Karena kok relic, ke rune ya. Ini karena kan harus dibuka dulu. Kalian buka waktu ada event. Eventnya nanti pembukaan rune itu ya. Kalau kalian buka nanti dapat diskon 50%. Ini jadi 7 atau jadi 8. Kalau yang ini jadi sekitar 13 atau enggak 12. Ya lumayan banget karena gems di sini adalah segalanya ya. Biar bisa buat main Treasure Cafe. Kalau untuk rune-nya sendiri, tiga-tiganya pakai seperti ini untuk Dr. Bloom. Yang paling atas kalau mau kalian mutate seperti ini tiga-tiganya. Untuk levelnya terserah ya. Dia memberikan kecepatan dan juga penambahan darah biar makin tebal, karena support itu darahnya tipis. Sekali pukul sama attacker musuh kalau nggak dilindungin tank ya bisa langsung hilang ya. Makanya tak saranin yang paling atas. Nah, untuk tanpa mutate ya paling pakai ini aja 3 biji ya. Itu yang terbaik. Langsung saja kita coba di denguan, sekalian diuji coba di sini. Mana tadi? Dr. Bloom, elemennya magic sama nature. Nah, itu Wobblis ya. Itu hampir sama dengan Dr. Bloom juga. Dia supportnya ya juga hampir sama. Nah, ini Dr. Bloom. Bentuknya seperti superhero ataupun villain. Ya, lumayan bagus. Saya recharge dulu agar sampai ke Dr. Bloom ya. Ini masih worth it mau kalian rank up ya, karena dia itu spesialisnya memberikan efek debuff dan buff. Jadi pastiin kalau kalian pakai Dr. Bloom pakai relic yang tak sarankan tadi. Skill keempat udah tak jelasin. Sekarang skill 1 sampai 3. Skill 1, dia memberikan efek penyembuhan darah 50% untuk semua rekan tim. Ya, untuk semua rekan tim. Dan juga memberikan efek double damage untuk semua rekan tim. Double damage yang tadi tak sebutin untuk urutan kerusakannya, dia itu urutan ketiga ya, yaitu mendapatkan 2 kali lipat kerusakan untuk semua rekan tim, dan juga bisa nyembuhin darahnya semua rekan tim sebesar 50%. Ini skill 1 bisa dibilang bagus sekali dan irit stamina. Dengan memiliki skill seperti ini, stamina hanya 48 itu sangat-sangat bagus ya. Hanya saja koldonya yang besar 3. Ya memang skill efeknya bagus ya. Ini bagus sekali. Ini semisal darahnya rekan tim kita ada yang berkurang ya, karena mungkin ada kena efek tortur ataupun kena pukulan musuh, bisa dikasih disembuhin. Ini kalau kalian bawa monster artefak tetap saja bisa diberikan penyembuhan darah ya. Hanya saja kalau double damage-nya nanti nggak masuk seperti itu. Nah, skill kedua. Maaf, saya minum dulu ya. Pagi-pagi minum susu. Biar cepat besar katanya mama. Dia memberikan kerusakan moderate yaitu urutan kedua. Bertipe elemen magic untuk 1 musuh saja. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek bane dan juga total damage reduksi. Untuk yang belum tahu total damage reduksi itu apa? Dia akan menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 100%. Maka contoh, total damage reduksi tak taruh monster yang paling tengah. Maka monster tengah saat memberikan kerusakan ke rekan tim atau ke Dr. Bloom itu tidak bisa dalam satu giliran ya. Hanya saja tortur dan juga efek skill seperti debuff ataupun kontrol itu tetap saja masuk. Hanya kerusakan saja ya. Kerusakannya itu dihilangin, dijadikan 0. Itu kegunaan total damage reduksi ya. Monster tidak bisa memberikan kerusakan apapun ya. Itu adalah total damage reduksi.
Skill ketiga, dia memberikan efek damage boost, yaitu penambahan kerusakan 50% ya, dan memberikan ekstra giliran. Setelah dia pakai skill ketiga, dia langsung bisa ambil giliran lagi. Gak usah nunggu giliran yang paling atas ini, gak usah. Jadi setelah pakai skill 3 bisa pakai skill 1, 2 ataupun 4 ya. Bagus. Jadi untuk kombonya bisa tak bilang ya seperti ini. Skill ketiga dulu, habis itu skill keempat. Itu kombonya Dr. Bloom ya. Setelah itu semua rekan tim kita jika ada yang kena pukulan dikasih skill ke 1 biar sembuh lagi darahnya jadi penuh lagi ya. Habis itu bisa pakai skill kedua. Jadi combo urutan skillnya 3, 4. Habis itu jika ada yang terkena kerusakan ya kasih skill pertama, gitu doang. Bagus sekali ini. Untuk animasinya seperti ini. Nah, terima kasih ya yang sudah request ya. Saya suka sekali kalau ada teman kita itu yang memberikan kritik dan saran ya, karena saya bisa lebih maju lagi ya. Memberikan kritik dan saran ataupun memberikan efek review atau efek review. Maksudnya itu memberikan apa ya? Komentar-komentar lah pokoknya ya. Saya suka sekali kalau ada yang kayak gitu. Yang mau direviewkan silahkan kalian ketik di komentar juga. Mau main di Treasure Cafe, Sumon juga boleh ya. Nah, terima kasih juga yang sudah subscribe, dan jangan lupa saya setiap hari live di YouTube ya, itu habis maghrib sampai jam 10 untuk game ini ya. Kita akan bahas-bahas semuanya untuk pemula, sepuh, dan juga pemain sedang-sedang seperti saya ini yang masih noob ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.